sulitnya mewujudkan ikhlas. Mewujudkan ikhlas bukan pekerjaan yang mudah seperti anggapan orang jahil. Para ulama yang telah meniti jalan kepada Allah telah menegaskan sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas di dalam hati, kecuali orang yang memang dimudahkan Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku." Karena itu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Lalu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami." Beliau SAW menjawab, "Ya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia itu di antara dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikan hati sekehendaknya." Yahya bin Abi Katsir berkata, "Belajarlah niat, karena niat lebih penting daripada amal." Muhtarib bin Abdullah berkata, "Kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung kepada kebaikan niat." Pernah ada orang yang bertanya kepada Suhail, "Apakah yang paling berat dalam nafsu manusia?" Dia menjawab, "Ikhlas, sebab nafsu tidak pernah memiliki bagian dari ikhlas." Dikisahkan ada seorang alim yang selalu sholat di saf paling depan. Suatu hari dia datang terlambat, maka ia mendapat saf di saf kedua. Di dalam benaknya terbesit rasa malu kepada para jemaah lain yang melihatnya. Maka pada saat itulah ia menyadari bahwa sebenarnya kesenangan dan ketenangan hatinya ketika sholat di saf pertama pada hari-hari sebelumnya disebabkan karena ingin dilihat orang lain. Yusuf bin Husain Ar-Razi berkata, "Suatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, seolah-olah timbul riya dengan warna yang lain." Ada pendapat lain, ikhlas sesaat saja merupakan keselamatan sepanjang masa, karena ikhlas sesuatu yang sangat mulia. Apalagi yang berkata, "Barang siapa melakukan ibadah sepanjang umurnya, lalu dari ibadah itu satu saat saja ikhlas karena Allah, maka ia akan selamat." Masalah ikhlas merupakan masalah yang sulit, sehingga sedikit sekali perbuatan yang dikatakan murni ikhlas karena Allah, dan sedikit sekali orang yang memperhatikannya, kecuali orang yang mendapatkan taufik, pertolongan, dan kemudahan dari Allah. Adapun orang yang lalai dalam masalah ikhlas ini akan senantiasa melihat kepada nilai kebaikan yang pernah dilakukannya, padahal pada hari kiamat kelak perbuatannya itu justru menjadi keburukan. Merekalah yang dimasukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang mereka perbuat. Surah 39 Az-Zumar ayat 47 sampai 48. Walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adhabi yawmal qiyamah wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu, dan siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka
azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Surah 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai 100. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, dan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Bila dalam melihat seseorang yang menurut penglihatan Anda telah melakukan amalan Islam secara murni dan benar, bahkan boleh jadi dia juga beranggapan seperti itu. Tapi bila Anda tahu, dan hanya Allah saja yang tahu, Anda mendapatkannya sebagai orang yang rakus terhadap dunia dengan cara berkedok pakaian agama. Dia berbuat untuk dirinya sendiri agar dapat mengecoh orang lain, bahwa seakan-akan dia berbuat baik untuk Allah. Ada lagi yang lain, yaitu beramal karena ingin disanjung, dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang baik, atau yang paling baik, atau terbetik dalam hatinya bahwa ia sajalah yang konsekuen terhadap sunnah, sedangkan yang lain tidak. Ada lagi yang belajar karena ingin lebih tinggi dari yang lain, supaya dapat penghormatan dan harta. Tujuannya ingin berbangga dengan para ulama, mengalahkan orang yang bodoh atau orang yang lain yang berpaling kepadanya. Maka Nabi SAW mengancam orang itu dengan ancaman bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam sana jahanam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Membersihkan diri dari hawa nafsu yang tampak maupun yang tersembunyi, membersihkan niat dari berbagai noda nafsu pribadi dan duniawi, juga tidak mudah, memerlukan usaha yang maksimal. Selalu memperhatikan pintu-pintu masuk bagi setan ke dalam jiwa, membersihkan hati dari unsur ria, kesombongan, gila kedudukan, pangkat, harta untuk pamer, dan lainnya. Sulitnya mewujud ikhlas dikarenakan hati manusia selalu berbolak-balik. Setan selalu menggoda, menghiasi, dan memberikan perasaan was-was ke dalam hati manusia, serta adanya dorongan hawa nafsu yang selalu menyuruh berbuat jelek. Karena itu kita diperintahkan berlindung dari godaan setan. Allah berfirman dalam surah 7 Al-A'raf ayat 200. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, solusi ikhlas ialah dengan mengingatkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, memotong keragusan terhadap dunia, mengikis dorongan-dorongan nafsu, dan lainnya. Dan bersungguh-sungguh beramal ikhlas karena Allah akan mendorong seseorang melakukan ibadah karena taat kepada perintah Allah dan Rasul, dengan selamat di dunia akhirat dan mengharap ganjaran dari Allah. Upaya mewujudkan ikhlas bisa tercapai bila kita mengikuti Rasulullah SAW dan jejak salafus saleh dalam beramal dan takarub kepada Allah, lalu mendengar nasihat mereka serta berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh mengekang dorongan nafsu dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.